Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di S Channel. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran geografi kelas 11 kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Di video kali ini kita akan belajar materi bab 2 yaitu keanekaragaman hayati. Subbab materi yang akan kita bahas yaitu keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Sebaran flora dan fauna dunia. A. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Pengertian flora dan fauna. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman kehidupan yang terdapat di bumi yang berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Flora yaitu segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di muka bumi, sedangkan fauna segala jenis hewan yang ada di muka bumi. Dapatkah kalian bayangkan jika manusia hidup tanpa tumbuhan dan hewan? Tentunya manusia tidak dapat bertahan hidup, bukan? Hewan dan tumbuhan memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Arti penting flora dan fauna bagi kehidupan sebagai bahan makanan, sebagai sumber daya ekonomi, sebagai sumber bahan obat, menjaga keseimbangan ekosistem. Permasalahan flora dan fauna di Indonesia. Menurut Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan atau IPSA tahun 2015 sampai 2020, kepunahan keanekaragaman hayati terjadi karena hal-hal berikut, yaitu kerusakan habitat baik karena bencana alam, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan maupun perubahan iklim. Hilangnya habitat. Perubahan penggunaan lahan hutan atau habitat keanekaragaman hayati untuk lahan pertanian, pertambangan, industri, dan pemukiman. 3. Eksploitasi flora dan fauna karena nilai manfaat yang terkandung di dalamnya yang didorong oleh perdagangan yang tidak bertanggung jawab. B. Persebaran flora dan fauna dunia. Biosfer merupakan lapisan bumi yang menjadi tempat makhluk hidup, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, untuk melangsungkan kehidupannya. Terjadi interaksi antara organisme dan lingkungan fisik yang menjadi tempat tinggalnya. Interaksi inilah membentuk suatu ekosistem. Menurut Al-Tansley, menurut penyusunnya, ekosistem dibagi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik berupa makhluk hidup dan komponen abiotik merupakan benda tak hidup. Komponen biotik contohnya tumbuhan, manusia, dan hewan. Sedangkan komponen abiotik contohnya air, iklim, dan tanah. Bioma adalah ekosistem besar yang memiliki flora dan fauna yang khas. Karakteristik bioma memiliki vegetasi utama yang mendominasi. Komunitas yang bertahan dalam jangka waktu yang lama, menempati wilayah yang luas. Ahli biogeografi mengenal 5 bioma utama yaitu hutan, padang rumput, savana, gurun, dan tundra. Bioma dipengaruhi oleh iklim, suhu, dan curah hujan, tanah, dan kondisi geologi yang membuat komunitas bervariasi dan dapat dikategorikan dalam zona vegetatif. Persebaran sistem bioma. Ada tundra. Karakteristik bioma tundra yaitu beriklim dingin hingga kutub, musim dingin sangat panjang, lingkungan beku dan terdapat salju. Fauna yang terdapat di bioma ini beruang kutub, rusa kutub, tupai, singa laut, dan penguin. Tumbuhannya didominasi oleh rumput, lumut, dan tanaman satu musim. Bioma tundra yang terdapat di daerah lingkar kutub utara dan sebagian kecil di selatan. Di kutub utara, bioma ini terdapat di sekitar Arktik, termasuk Greenland. Sementara di kutub selatan, bioma ini terdapat di Antartika dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Taiga. Karakteristik bioma taiga yaitu beriklim sedang hingga dingin, musim dingin sangat panjang dan musim panas yang singkat. Pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas. Fauna yang terdapat di bioma ini rusa, beruang hutan, serigala, lynx, dan jenis tumbuhannya yaitu konifer, cemara, pinus, dan juniper.
Bioma taiga ini merupakan bioma terbesar di bumi. Banyak ditemukan di belahan bumi utara, misalnya di wilayah negara Rusia dan Kanada. Hutan gugur beriklim sedang. Karakteristik bioma hutan gugur beriklim sedang yaitu beriklim sejuk dan curah hujan sedang, memiliki 4 jenis musim, pohonnya berguguran selama musim gugur, tetapi tidak berdaun selama musim dingin. Pohonnya tumbuh dengan cepat selama musim panas. Fauna bioma ini yaitu rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatuk. Bioma hutan gugur terdapat di daerah yang beriklim sedang, yaitu yang meliputi wilayah Amerika Serikat bagian timur, ujung selatan benua Amerika, Kepulauan Inggris, dan Australia. Hutan selalu hijau subtropis. Karakteristik bioma hutan selalu hujan tropis yaitu beriklim sedang lembab dengan musim dingin ringan. Bentuk kanopinya kurang padat, lapisan vegetasi di bawah kanopi cukup padat, vegetasi berupa pakis, bambu, anggrek, dan semak. Fauna di bioma ini yaitu keledai, rusa, kelinci, tupai, dan kadal. Padang rumput beriklim sedang. Karakteristiknya yaitu beriklim semi sampai kering, curah hujan dan tanah tidak cukup mendukung untuk tanaman lain, vegetasinya hanya berupa rerumputan. Fauna di bioma ini yaitu zebra Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. Peta persebarannya terdapat di padang rumput di Green Plains Amerika Utara, Pampas Amerika Selatan, Flat Afrika Selatan, stepa Eurasia Tengah, dan gurun di sekitar Australia. Dan lainnya ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Gurun. Karakteristik bioma gurun yaitu beriklim kering, curah hujan rendah, jumlah air yang terbatas, jenis tumbuhannya yaitu semak-semak, perdu, dan kaktus. Fauna bioma ini yaitu unta, ular, hewan pengerat atau rodensia, dan kadal. Peta persebarannya terdapat di wilayah Afrika Utara atau Sahara, Amerika Utara, Great Basin, Australia di Gibson, dan sebagainya. Hutan gugur tropis. Karakteristiknya yaitu beriklim hangat sepanjang tahun, memiliki pohon kanopi yang tingginya 20-25 meter. Lebih dari 2/3 merupakan jenis pohon penggugur. Fauna di bioma ini yaitu singa, harimau, rusa, dan gajah. Padang rumput tropis. Karakteristiknya yaitu beriklim tropis, curah hujan tidak teratur, suhu cenderung hangat sepanjang tahun, jenis tumbuhan yaitu pohon akasia, pohon eukaliptus, dan rumput gajah. Fauna di bioma ini yaitu rusa, kijang, singa, jerapah, antelop, dan macan tutul. Hutan hujan tropis. Karakteristiknya yaitu beriklim tropis, curah hujan tinggi, jenis tumbuhannya bervariasi. Pohonnya memiliki daun yang lebat membentuk kanopi yang luas. Jenis tumbuhannya berupa pepohonan, liana, anggrek, dan rafflesia. Fauna di bioma ini yaitu kera, burung, bajing, dan kucing hutan. Peta persebarannya, hutan-hutan ini didapati di Asia, Australia, Afrika, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Meksiko, dan Kepulauan Pasifik. Persebaran flora dan fauna di dunia menurut Alfred Russel Wallace. Ada 6 zona yaitu zona nektik, zona neotropik, zona Australia, zona oriental, zona palearktik, dan zona Ethiopia. Berikut peta persebaran fauna di dunia. Zona nektik terdapat tundra, taiga, hutan gugur beriklim sedang, padang rumput, dan gurun musim dingin. Kawasannya meliputi wilayah dataran Kanada, Greenland, bagian timur Amerika Utara, bagian barat Amerika Utara, dan bagian utara Meksiko. Contoh hewannya yaitu kalkun, rusa kutub, dan bison. Fauna zona neotropik. Zona neotropik terdapat hutan hujan tropis, padang rumput, dan gurun. Kawasan ini meliputi wilayah bagian selatan Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Contoh hewannya adalah oposum, armadillo, dan monyet marmoset. Fauna zona australis. Zona australis terdapat gurun, hutan tropis, hutan gugur beriklim sedang, dan hutan hujan beriklim sedang.
Kawasannya yaitu Indonesia bagian timur, Australia, New Zealand, dan Papua Nugini. Contoh hewannya yaitu wombat, kanguru, dan koala. Fauna zona oriental. Kawasan ini meliputi wilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, bagian selatan Asia Timur, India, dan Indonesia bagian barat. Contoh hewannya yaitu orangutan, badak, dan tarsius. Fauna zona peraltik. Zona peraltik merupakan kawasan fauna terbesar. Zona ini terdapat tundra, taiga, hutan gugur, dan gurun. Kawasan ini meliputi wilayah sebagian besar benua Eropa, daerah sekitar Kutub Utara, Rusia, Asia Tengah, Asia Timur, dan Maroko. Contoh hewan zona Etiopian yaitu panda, serigala, dan lynx. Fauna zona Etiopian. Zona Etiopian terdapat hutan hujan tropis, stepa, sabana, dan gurun pasir. Kawasan ini meliputi wilayah sebagian besar benua Afrika, Madagaskar, bagian selatan Saudi Arabia. Contoh hewannya yaitu kuda Nil, zebra, dan jerapah. Oke, cukup. Materi selanjutnya ada di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.